Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Destra Nova. Saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Apa itu strategi? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Terdapat pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dosen adalah pendidik, profesional, dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terdapat pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Terdapat kualifikasi dosen. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Standar seleksi mahasiswa. Pembelajaran adalah suatu kegiatan dosen secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Dimyati dan Mujiono tahun 2019 halaman 297. Pembelajaran adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan bahan ajar, mahasiswa, dosen, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik agar mahasiswa menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen. Adapun strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun pentingnya strategi pembelajaran, pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana, dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa, masyarakat, maupun dari pendidik atau dosen. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi inquiry. Strategi inquiry atau strategi bertanya merupakan sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Sedangkan tanya jawab sering diajukan antara mahasiswa dan dosen untuk proses berpikir. Strategi ekspositoris. Sistem pembelajaran ekspositoris merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa menguasai materi secara efektif. Yang ketiga, strategi SPBM. Strategi SPBM merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku menjadi pengalaman. Ada juga strategi kooperatif. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang akademis, ras, agama, atau gender. Adapun meningkatkan keterampilan berpikir, jenis strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa agar strategi pembelajaran diterapkan oleh para dosen dapat berjalan maksimal. Pentingnya pihak lembaga pendidik meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah atau perguruan tinggi seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada pendidik atau dosen. Adapun karakteristik proses pembelajaran, yang pertama interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang.
Memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun pendekatan pembelajaran adalah orientasi arah, pandangan atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya nih, pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif. Adapun model pembelajaran adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik atau sintak. Contoh model pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Metode pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilannya tertentu, atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan secara dalam bentuk kegiatan nyata. Contohnya pengamatan, experience, ceramah, dan lain-lain. Adapun juga teknik pembelajaran adalah cara pendidikan menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Melalui metode pembelajaran tersebut, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode dengan contoh teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Jadi ada feedback antara yang presentasi dan yang tidak presentasi. Taktik pembelajaran ada gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Contoh, siang hari guru mengajar dengan ceramah yang penuh humor. Nih, bisa dilihat di sini, ada yang lagi tidur. Setelah itu, ada yang lagi serius dalam mendengarkan dosen. Ada juga yang sedang berdiskusi tetapi dengan santai. Bedakan antara dosen yang sedang memberikan materi sehingga mahasiswa mendengarkan apa yang diberikan dosen, dan ini adalah tugas yang diberikan setelah biasanya dosen memberikan materi. Setelah itu mahasiswa diminta untuk berkelompok mengerjakan tugas. Setelah itu ini ada juga kelompok juga, jadi mereka ada sekelompok, jadi dibagi kelompoknya. Di sini ada Bloom dan Cradworth. Dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Kognitif ada 6 tingkatan. 1. Pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Adapun psikomotor ada 5 tingkatan. Peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, naturalisasi. Adapun efektivitas ada 5 tingkatan. Pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, pengamalan. Motivasi belajar di perguruan tinggi. Pengertian mover, menggerakkan kondisi yang 1. Menimbulkan perilaku, 2. Mengarahkan perilaku, 3. Mempertahankan intensitas perilaku. Adapun motivasi kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik maupun dari luar individu, motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa yang untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh presentasi yang baik atau bagus. Ciri-ciri motivasi belajar: tekun menghadapi tugas. Menurut Sardiman 2010 halaman 83 antara lain
tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berpresentasi sebaik mungkin, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa. Setelah itu ada juga lebih senang bekerja sendiri atau mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Yang dapat mempertahankan pendapatannya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Analisis hasil kerja yang rendah, presentasi belajar rendah. 1. Belum menguasai pengetahuan atau keterampilan, sifat dan atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas, jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Adapun fungsi motivasi dalam belajar. Fungsi motivasi dalam belajar pertama, motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Yang kedua, motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Fungsi motivasi pertama, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Dua, penentuan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Yang keempat, pendorong usaha untuk mencapai presentasi. Dan yang B, bentuk motivasi di sekolah. Motivasi anak-anak berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh dosen atau guru. Jadi anak-anak itu harus diberikan motivasi, entah itu dalam bentuk reward ataupun dalam bentuk kata-kata. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa atau mahasiswa antara lain: 1. Memberi angka. Guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai, yang hendaknya akan tersebut mencerminkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memberi hadiah. Hadiah akan sangat menarik mahasiswa atau siswa sebagai motivasi diri dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar. Adapun yang ketiga, kompetensi. Baik kompetensi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Individu, misalnya dia juara kelas. Kalau kelompok, dia itu lomba. Misalnya ada lomba esai. Jadi berkelompok, satu kelompok itu ada 1, 2, atau 3 orang. Ego involvement, menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Yang kelima, memberi pujian. Secara psikologi, seorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat mahasiswa besar hati dan tidak termotivasi belajar. Adapun teori motivasi, yang pertama, motivasi dan penguatan. Skinner dan ahli teori tingkat laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Mahasiswa yang telah diberi penguatan untuk belajar atau nilai pujian akan termotivasi untuk belajar, demikian juga yang telah dihukum dalam belajarnya, maka tidak akan mahasiswa itu termotivasi belajar. Yang kedua, hadiah dan penguatan. Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyaknya faktor tersebut. Adapun kognitif dissonancy, teori yang menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya ini positif. Teori ini berpegangan bahwa orang yang akan marah atau tidak senang jika nilai kepercayaan ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologi tidak konsisten. Untuk mengatasi ketidaksenangan ini, mereka mengubah tingkah lakunya dengan memberikan alasan yang kira-kira masuk di akal. Adapun teori atribusi, mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seorang memberikan alasan tersebut. Adapun seorang memberikan alasan, terutama jika seorang mengalami kegagalan atau kesuksesan, orang mencoba untuk menyatakan bahwa dirinya positif, mempunyai kesan positif dan akan mencari alasan untuk menghindari kesan negatif.
Teori ini berfungsi bagaimana mahasiswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka dan menyarankan kepada dosen bagaimana mereka mereka harus memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar bagi mahasiswa. Adapun menghargai dirinya sendiri, self-worth. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Seseorang individu belajar dan persepsi masyarakat bahwa seorang dinilai karena presentasinya. Seorang mempertahankan persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif. Jika seorang agak gagal dalam menjalankan tugas persepsi, dibilang orang bahwa dia tidak mampu. Kegagalan menciptakan perasaan diri yang tidak berharga dan menolak dirinya sendiri. Adapun menurut Carl Ransom Roger, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya pendidikan, memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu 1. Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Yang kedua, peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, pengorganisasian bahan. Pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. Yang keempat, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Adapun menurut teori Maslow, orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhan. Motivasi prestasi. Ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesannya. Adapun membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat. Yang pertama, mengatur iklim belajar. Buat perbedaan dari sejak pertemuan awal. Yang kedua, mempersiapkan lingkungan fisik, sarana prasarana. Yang ketiga, lingkungan sosial sekitar tempat belajar. Mengajar dengan menghubungkan dunia atau IT. Yang kelima, mengembangkan strategi belajar yang menarik. Yang keenam, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Itulah perbedaannya. Adapun ARCS model, yang pertama perhatian extension, yang kedua relevation, yang ketiga kepercayaan diri, yang keempat kepuasan. Adapun extension, perhatian yang ditimbulkan oleh elemen yang baru. Biasanya mahasiswa suka dengan yang baru, aneh, kontradiktif, dan kompleks. Sedangkan strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa, pertama, gunakan metode instruksional yang bervariasi. Yang kedua, gunakan variasi media, transparansi, video, ataupun media lainnya untuk melengkapi perkuliahan. Yang ketiga, bila tepat, gunakan humor dalam presentasi, selingi di dalam materi. Gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep. Biasanya mahasiswa suka sekali dengan peristiwa nyata. Karena apa? Mereka pernah melakukan atau kejadian di diri mereka sehingga mempunyai feedback sendiri. Adapun yang kelima adalah gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa sehingga di dalam kelas itu tidak hanya diam, mereka aktif dan tidak pasif di kelas. Adapun relevansinya, hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Yang pertama, motif pribadi, kebutuhan untuk berpresentasi. Yang kedua, kebutuhan untuk memiliki kekuasaan. Yang ketiga, kebutuhan untuk berafiliasi. Motif instrumental, bahwa keberhasilan dalam suatu tugas adalah langkah untuk mencapai keberhasilan lebih lanjut. Yang ketiga, nilai kultural, apabila tujuannya ingin dicapai sesuai dengan nilai yang diinginkan, itu akan mereka itu akan puas, mereka itu akan diikuti oleh mahasiswa dan kelompoknya. Adapun strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan, sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah. Berarti perlu menjelaskan tujuan instruksional. Yang kedua, menjelaskan manfaat pengetahuan, keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. Berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Kepercayaan diri mereka, kita harus membangun kepercayaan diri mereka dengan adanya mungkin presentasi, dengan misalnya saya memberikan soal, mereka yang mengerjakan, jadi satu kelas tetap dibagi rata. Adapun strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri,
memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa. Perkuliahan disusun dalam berbagian yang lebih kecil. Yang ketiga, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratan. Yang keempat, memungkinkan kontrol kebersamaan di tangan mahasiswa, adanya kontrak perkuliahan. Yang kelima, tujuan kebanggaan, kepercayaan diri masyarakat. Tumbuhkan kembangkan kepercayaan diri masyarakat. Yang keenam, berikan umpan balik yang konstruktif. Adapun satisfaction ini yang biasanya dilakukan oleh dosen apabila mahasiswa terlambat datang atau tidak mengerjakan tugas. Harusnya tidak dipermalukan di depan kelas sehingga mereka mempunyai kepercayaan diri. Adapun strategi untuk meningkatkan kepuasan. Yang pertama, gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Yang kedua, berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Yang keempat, bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasi sendiri di masa lalu atau standar, bukan dengan mahasiswa lain. Pendekatan lain dalam membangun motivasi, keahlian, empati, antuisme, kejelasan, kultural responsiven atau budaya tanggung jawab. Adapun penutup dan kesimpulan. Pertama, internal itu adalah kemampuan motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, transfer. Sedangkan eksternal, kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Adapun simpulannya, motivasi disesuaikan dengan kondisi di bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Tuntutan belajar di perguruan tinggi. Prinsip belajar sepanjang hayat, berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas pengabdiannya kepada Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktural sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi untuk kerja dan nilai-nilai ujian yang lainnya. Menurut Sandrock 2013 halaman 262. Yang keempat, perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa, kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, masa pemilihan pasangan. Zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya. Untuk 3 kegiatan utama di perguruan tinggi yakni pertama, pendidikan atau pengajaran, penelitian, pengabdian. Yang pertama, menuntut kemampuan berpikir keras, kreatif, inovatif. Yang kedua, menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. Yang ketiga, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektualitas, emosional, dan spiritual. Adapun mahasiswa yang dituntut, yang pertama, memiliki kekuatan kehendak, the power of will. Yang kedua, memiliki persistensi atau ketekunan. Yang ketiga, memiliki keinginan untuk menjadi suatu kenyataan. Menurut Peterson dan Seligman tahun 2004. Adapun sukses dalam belajar. Sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai, yaitu learning to know, mengetahui, learning to be, menjadi diri sendiri, learning to do, melakukan, learning to live together, kooperatif, hidup bersama. Adapun kiat-kiat sukses, yang pertama, tujuan atau cita-cita, kedisiplinan. Yang ketiga, konsistensi. Yang keempat, pengetahuan. Yang kelima, keyakinan. Yang keenam, tindakan. Yang ketujuh, kesehatan jasmani dan rohani. Adapun penutup simpulan, pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasinya, sebagai dosen pembimbing akademik, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus waktu cepat, berprestasi, dan mandiri. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaklumi. Dan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.